Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika bi arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Kajian kita masih berbicara bahwa waktu milik Allah. Karena waktu milik Allah, Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Sehingga di dalam menempuh tarekat yang diajarkan oleh Imam Ghazali dari 7 tahapan menuju sukses sampai surga, dari tahapan ilmu, pengetahuan, taubat, seterusnya sampai yang ke-7 tahapan kepujian, kesyukuran. Ini jangan tanya berapa tahun dapat menyelesaikan. Ini bukan pakai matematik. Ini berbicara perjalanan spiritual. Bisa saja ada yang secepat kilat, bisa ada yang lama, sampainya sama Allah. Samalah kayak orang baca Sallallahu Muhammad 100 habis sholat, enggak sama. Walaupun sama-sama baca, ada yang cepat, ada yang lambat, begitu, yang lambat, begitu, macam-macam, tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih perjalanan spiritual. Kita masih bercerita bila pertemuan yang lalu Ashabul Kahfi, tukang sihirnya Fir'aun, Ibrahim bin Adham. Malam hari ini berbicara tentang perempuan Rabi'ah dari Basra, Rabi'ah al-Basriyah. Bagaimana Rabi'ah yang sejatinya adalah hamba sahaya, perempuan yang udah tua, budak yang udah tua renta, amat tuannya dijajakan tuh ditawar-tawarin, dipamerin di pasar, di pasar di Irak, kagak laku. Yang nawar aja kagak ada, yang minat kagak ada. Melihat orang yang punya dagang ini kagak laku adalah sebagian pedagang yang kasihan. Melihat ini budak kagak laku-laku, diborong juga akhirnya. Berapa saya beli sianan daripada lu bawa pulang lagi nih budak? 100 dirham. Baik, saya bayar. Terima kasih sama yang beli, si pedagang itu. Tapi bukan untuk dibawa pulang. Karena udah tua renta suruh kerja nggak bisa. Udah nggak produktif. Dimerdekakan akhirnya Rabi'ah al-Basriyah, mantan budak. Akhirnya sesudah merdeka milih jalan ibadah. Dia berbenah, belajar, bertaubat, terus 7 langkah ini dikerjakan. Tekunlah amal ibadah. Pada akhirnya kata Imam Ghazali, Rabi'ah al-Basriyah enggak nyampe setahun, banyak yang datang ke rumahnya dari mana-mana, minta berkah, minta doa. Bukan orang biasa, kelasnya ulama, kelasnya wali-wali, pada datang ke rumahnya minta berkah sama Rabi'ah al-Basriyah. Kagak nyampe setahun sesudah merdeka tuh nyampe juga kepada Allah, jadi wali. Artinya Anda jangan pikirin waktu. Waktu punya Allah.
jalanin apa yang saya ajarkan ini, kata Imam Ghazali. Ini loh tahapan, namanya minhajul abidin, metode orang-orang yang ibadah ila jannati rabbil alamin, menuju surganya Allah Tuhan seru sekalian alam. Anda jalanin ini, bergantunglah sama Allah, minta hidayah. Kalaulah ada kesempatan duduk berdua dengan Allah, jangan minta yang orang kafir dikasih duit. Orang kafir aja dibagi, yang agak tahajud, yang agak baca sholawat, jangan minta itu. Itu mau udah dibagi orang kafir. Minta mau rezeki khusus, jangan rezeki umum. Begitu. Rezeki yang orang kafir nggak dibagi. Apa itu? Inayatullah, wiqayatullah, lutfullah, fadlullah, hidayah. Mintalah kedekatan dengan Allah. Mintalah. Begitu. Kalau mau tidur, mintalah. Ya Allah, sampaikan salam saya kepada Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah, sesudah kau sampaikan salam, saya mau tidur. Beri saya mimpi ketemu Nabi Muhammad. Begitu. Orang-orang soleh. Kalau ada kesempatan, mintalah hidayah, mintalah lutuf, mintalah inayatullah, perhatian Allah. Sebab hidayah Allah, lutufnya Allah, fadlnya Allah, ini bisa menghantarkan orang menuju kepada Allah berbeda-beda cepatnya. Ada yang sedetik, ada yang semenit, ada yang sejam, ada yang sehari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang 7 tahun, ada yang 70 tahun, gak nyampe-nyampe. Karena ini butuh inayatullah, butuh perhatian, cinta kasih Allah. Maka mintalah jalan supaya nyampe Allah, kebahagiaan hakiki. Rumah yang indah bukan bangunannya yang megah, tapi penghuninya yang berakhlak luhur. Itulah rumah yang indah. Begitu. Kendaraan yang cakep bukan dari fisiknya, bensinnya pertama. Biar motornya bagus, kagak ada bensinnya, lah kagak jalan. Rohnya roh, perhatian Allah. Sehingga wa ammal ladzi lam tusbaq lahu lainaya, orang yang tidak mendapatkan perhatian dari Allah, orang yang kagak dilirik oleh Allah, tidak diberikan hidayah dan taufik sama Allah, maka menuju kepada Allahnya diserahin nama dia, kagak dibantuin, sehingga perjalanan menuju kepada Allah terseok-seok. Sering orang berkata, apakah Allah itu jauh? Tidak. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat. Yang jauh itu prosedurnya menuju kepada Allah. Maka prosedur ini bisa disingkat. Kalau mau bisa aja, coret aja, tinggal bisikin, rubahlah biar umurnya masuk. Bisa. Kalau mau bisa aja, Allah tuh mau menyampaikan kita menuju kepada Allah, bisa. Begitu namanya kita dapetin inayatullah untuk sampai kepada Allah. Tapi kalau diserahin nama diri sendiri, ya begitu. Lama ngantrinya. Maka diajarkan cara-cara supaya nyampe. Kalau Allah udah serahin nama dirinya, ribet.
Fala takilni ila nafsi tarfata'in. Tuhan jangan serahin saya sama diri saya kagak ngerti jalan menuju kepada Engkau. Wa aslih li sya'ni kullah. Perbaiki urusanku semuanya. Saya nggak ngerti Tuhan. Supaya sampai ini bagaimana? Supaya bahagia ini bagaimana? Kau pemilik bahagia, bagilah kebahagiaan nama saya. Supaya hidup saya bahagia. Begitu. Bila orang tidak dapat ainayah rabbaniyah, tidak dapat taufik ilahi, maka jangankan 7 langkah, 7 tanjakan yang ada di Minhajul Abidin, 1 aja. Padahal dia nggak bergaul sama orang, ngumpet di kamar. 70 tahun belum kelar-kelar ngurusin 1 doang. Apalagi ampe 7 atau 70 tahun, artinya ampe tua, enggak rapi-rapi. Begitu, enggak rapi-rapi. Dari dulu masih kelasnya belajar, enggak ngerti-ngerti sampai tua. Enggak ada perubahan di dalam kehidupannya. Perubahan hati, ketekunan pada ibadah dia, rapinya pada enggak ketemu. Kalau enggak dapat inayatullah. Dan ini yang dibutuhkan. Bila orang pada kelas ini yang tidak dapat perhatian Allah, dia bakal berkata, ma adzlama hadat thariq. Gelap amat ini masa depan. Gelap. Kayak nggak ada matahari. Kayak nggak ada Rasulullah. Kayak nggak ada jalan. Ma askala hadat thariq. Rumit amat. Iya. Prosedur ini jauh amat. Iya, karena tidak ada pergi. Ma'asara hadal amr. Ini jalan menuju Allah ini ribet amat, ribet. Ya, kalau diserahin nama diri sendiri nggak bisa. Maka kita mau tidak mau, harus kita mencari fadl dari Allah. Minta Allah. Ya Allah, ya nurus samawati wal ardi, imla qalbi bi anwari habibikal mustafa waj'alni min ahli sofa wal wafa, amin ya rabbal alamin. Tuhan, ya Allah, Tuhan yang memberi cahaya langit dan bumi, penuhi hati kami dengan cahaya-cahaya kekasihmu Nabi Muhammad, biar saya cepat nyampe sama Engkau. Waj'alni min ahli sofa wal wafa. Jadikan aku daripada orang-orang yang memiliki kebeningan jiwa, sehingga enggak ngerasa gelap jalan menuju kepadamu, sehingga enggak merasa rumit jalan menuju kepadamu, sehingga enggak merasa ribet jalan menuju kepada orang-orang yang menepati janji. Amin ya rabbal alamin. Begitulah kita ba'da salam salat membaca sholawat. Waj'alni min ahlis sholat. Minta hatinya penuh cahaya Nabi Muhammad. Dari cahaya itulah yang kita bakal ketemu inayat rabbaniyah, perhatian Tuhan, lutfullah, dapat kesantunan, kelembutan Allah, dapat taufik, dapat fadl dari anwar habibillahil mustafa, cahaya-cahaya kekasih Allah Nabi Muhammad. Ini perlu. Tapi kalau orang enggak, maka jangankan 7 tanjakan, 1 tanjakan aja memakan waktu 70 tahun belum kelar-kelar juga. Sampai mati belum rapi-rapi juga. Baru 1 tanjakan. Belum ketemu kesyukuran. Sehingga hidupnya isinya penuh dengan keluhan. Kenapa begitu? Kalau ditanya begitulah, jawabannya 1. Kembali pada takdir Allah.
Semuanya Allah yang ngatur. Minta pengaturan yang baik dari Allah. Ya Latif, Ya Alim, Ya Khabir, qultu bina fima jarat bihil maqadir wa dabbirna bi ahsanit tadbir fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wahai Tuhan yang maha lembut, wahai Tuhan yang maha mengetahui, wahai Tuhan yang maha mengetahui batinnya segala perkara, berilah kasih sayang-Mu terhadap takdir yang terjadi menimpa kepada kami. Bimbing kami dengan bimbingan-Mu yang terbaik. Rencana-Mu terbaik, saya tidak mengerti. Bimbinglah kami dengan bimbingan-Mu yang terbaik dalam kebaikan, kesantunan, kelembutan, dan kesejahteraan. Pada akhirnya balik dengan takdir. Sehingga akan muncul pertanyaan dari orang tidak mengerti. Kenapa Tuhan berikan taufik kepada si Anu sehingga dia semenit bisa nyampe jadi wali, sejam dia bisa nyampe jadi wali, sehari dia bisa, seminggu dia bisa, sebulan, setahun. Ngapa si Anu bertahun-tahun, sampai 70 tahun aja satu langkah doang, satu tahapan aqobatul ilim belum kelar-kelar. Bagaimana aqobatul taubah? Kenapa si Anu diberi, si Anu tidak? Kalau ini yang ditanya, jawaban kami cuma satu: ilzamil adab. Jaga tata sopan, pahami rahasia ketuhanan. Yang namanya Tuhan itu mengatur, bukan kita yang ngatur. Yang namanya hamba diatur. Hamba tak boleh banyak tanya tentang apa yang Tuhan perbuat. Justru hambalah yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang diperbuatnya. Kita nggak bisa. Semuanya terserah iradat Allah. Kenapa si Anu dikasih, kita tidak? Ya itu terserah Allah. Begitu. Bukan di wilayah kita. Pada akhirnya kita nggak bisa mengatur Tuhan. Karena kita bukan Tuhan dan bukan atasan Tuhan. Kita adalah hamba. Kenapa si Anu diberi, kita tidak? Jangan berkata begitu. Jalanin saja. Enggak ada seorang hamba mempertanyakan perbuatan Allah. Ngapa gua udah baca sholawat yang dibilangin tuh ratib udah, dagangan gua begini. Tuhan, jangan pakai begitu. Adabnya nggak ada sama Allah. Begitu. Adab yang baik adalah tinggi. Kita harus memahami tentang sirrul rububiyah dan haqiqatul ubudiyah. Masya'nu wujudat talab wa inna masya'nu an turzaqa husnal adab. Bukan kedudukan yang tinggi yang mau ngatur-ngatur Tuhan, tapi yang tinggi itu adalah menjalankan tata sopan. Puji aja Allah. Banyakin baca lebih-lebih di 10 pertama bulan Dzulhijjah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu. Banyak. Allahumma salli ya ghafur salli wa sallim ala sayyidina
wa ali sayyidina Muhammad badril qudur wa manfanis surur wa gfirli wa li walidayya wa li masyayikhi wa li ahlillah wa lil mu'minina al-ahya'i minhum. Kita nggak boleh banyak protes sama Allah. Siapa kita? Hamba. Anda itu hamba. Hamba itu diatur, jangan ngatur Tuhan. Quran bilang la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak ditanyai Allah tentang apa saja yang ia perbuat, tapi justru kita sebagai hamba yang bakal ditanyai apa aja. Ditanyai begitu. Sehingga minta saja taufik yang khusus, yang istimewa, hidayah yang istimewa, rezeki yang istimewa, jangan rezeki umum. Kalau timbang makan nggak perlu akal, orang ayam juga hidup, kalau asal hidup, tapi hidup mulia, itu ayam nggak bisa minta. Inilah yang paling penting. Jadi jalan menuju kepada Allah, Anda jangan pikirin waktu. Terserah Allah, ada yang dikasih cepat, ada yang lama. Semuanya berpulang kepada Allah. Berjuang saja. Siapa yang rajin ngetok pintu, nanti juga lama-lama dibuka. Jangan kagak. Begitu. Bandingannya, sampainya hamba kepada Allah dengan tarekat ini kayak jalan akhirat aja, kata Imam Ghazali. Percis jalan akhirat. Ada jembatan namanya Sirat, setarnya dari bumi Mauqif, terakhirnya di bumi surga. Panjangnya 3000 tahun perjalanan. 3000 tahun. Naik 1000 tahun, lurus 1000 tahun, dan turun 1000 tahun. 3000 tahun. Dan ada 7 pemberhentian. Namanya 7 tanjakan. 7 checkpoint. Diterangkan dalam tafsir surat Yasin. Poin-poin apa itu yang dicek. Begitu. Sama. Tarekat itu kayak jembatan akhirat. Meski 3000 tahun normalnya itu. Tapi orang akan lewat beda-beda. Ada yang lewatnya secepat kilat, cepret, nyampe surga. Padahal 3000 tahun. Ada yang kayak begitu. Yang bagaimana yang model begini? Yang setengah jam sebelum masuk waktu udah wudhu. Setengah jam sebelum masuk waktu udah wudhu. Dohor jam 12, setengah 12 sudah wudhu. Asar jam berapa? Setengah 4 umpama. Jam 3 udah wudhu. Maghrib jam 6, setengah 6 udah wudhu. Begitu, udah wudhu. Kayak begitu. Yang model begini nih, kayak kilat menyambar, cepret, nyampe surga. Padahal normal 3000 tahun. Begitu. Biasanya kayak begitu nggak tuh? Apa nunggu adzan dulu baru wudhu? Atau masih duduk juga? Oh, lewatin dulu, ya kagak dapat ini. Tuh kayak begitu. Ini beda-beda. Menuju akhirat itu. Ada yang kayak angin, artinya kecepatannya kalau kilat itu namanya kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu nggak bisa diukur. Karena kalau pesawat itu kecepatannya angin. Kalau kecepatan cahaya lain. Cahaya. Ada kecepatan angin. Angin itu di bawah cahaya. Begitu. Ada yang kayak kuda pacuan. Itu yang tiap tahun murban.
dengan kambing yang benar, sapi yang benar. Dia naik, azimu duhayakum fa innaha ala sirati matoyakum. Sesudah cukup umur yang gede, beli itu kambing harganya 8 juta, 9 juta, yang segede anak sapi itu. Begitu, yang gede, kayak gitu tuh. Karena nanti daerah jadi kendaraan. Kayak begitu, biar benar. Kalau dia mampu ya sapi sendiri, cakep, sapi sendiri, begitu. Jadi naik Mercy sendiri, kan cakep. Daripada odong-odong betujuh, enggak, begitu. Sapi sendiri, gitu. Kalau betujuh kenal aja mendingan, mana pakai transfer, nggak kenal. Yang 6 temennya kita, nenek-nenek semuanya. Kita doang laki sendiri, duduknya di belakang lagi. Aduh, yang dipandang nenek semuanya. Kalau kenal aja mendingan semobil tuh bisa candaan, mana gak kenal lagi. Begitu. Jadi kita yang benar korbannya. Jangan sampai beli kambing waktu dipotong bunyinya, nyari ibunya. Jangan. Yang benar pun, biar yang masih emak-emak nih, kalau mau dipikirin lebih dalam, masih lebih bagus yang beli kambing bunyinya emak-emak, lebih bagus dibanding yang tiap tahun belinya areng mulu. Areng, ada nggak yang kayak begitu? Areng mulu sama tusukan, begitu. Ini belinya, ini nggak bener ini. Masa tiap tahun areng mulu, nggak ada tingkatnya. Jadi ada yang kayak kuda pacuan, cepet. Kalau bahasa kita kecepatan mobil dah, begitu. Kalau tadi itu pesawat. Kalau yang awal buruk tuh kecepatan cahaya. Ada yang kayak burung, dia motor dah. Ada yang kayak sepeda listrik, mendingan dah, begitu. Ada sepeda goes, ada yang jalan kaki, ada yang ngesot, ada yang belum apa-apa udah disambar aja malaikat Zabaniyah, belum juga berapa langkah. Artinya jalan menuju Allah baru juga 2 hari, celeng juga, berhenti, begitu. Ngaji baru 2 kali, udah lulus saja, begitu. Ada yang tahapannya banyak menuju kepada Allah itu macam-macam. Jadi waktu jangan kita pikirin kapan gua sampai ini dengan baca sholawat, jangan, baca aja, karena itu akan mendorong pada kecepatan cahaya. Karena sholawat mengandung nur, tarekat tertinggi, dan nggak pakai guru nyampe adalah sholawat, karena rujukannya babullah, pintu menuju Allah utama, Rasulullah SAW. Maka kata Imam Ghazali, percis kayak begitu, sehingga ada orang menuju Allah tuh dalam mengamalkan Minhajul Abidin kayak cepet kilat, nggak perlu 70 tahun, seumur hidup baru nyampe. Enggak. Ada yang sebentar, kayak Ashabul Kahfi, kayak tukang sihirnya Fir'aun, beriman kepada Nabi Musa pada akhirnya, kayak Ibrahim bin Adham, kayak Fudail bin Iyad, dan masih banyak. Barusan kayak Rabi'ah al-Basriyah, nggak nyampe setahun jadi orang hebat, didatangi banyak orang, begitu pada minta barakah. Ini semuanya perjalanan spiritual, jangan ditanya waktu, sebab Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Menuju kepada Allah pun bisa jadi tidak terikat oleh ruang dan waktu, bisa cepat, sebentar nyampe. Ada yang lama, nanyanya dalil, mau dalil, suruh ibadah, mana dalilnya? Dalilmu begitu. Suruh baca sholawat aja, baca Muhammad,
Ini kenapa nggak pakai Sayyidina? Pakai nanya, baca kagak. Lo baca Sayyidina, panjangan. Ini bagaimana? Jadi nanya dalil. Ini namanya proses menuju kepada Allah begitu. Siratul dunia wa siratul akhirat, persis. Jembatan menuju Allah dan jembatan di akhirat menuju surga itu persis. Ada huru-haranya, ada checkpointnya, ada kendalanya, sama. Menuju kepada Allah itu ada aja gangguannya, ada aja gangguannya menuju kepada Allah. Lagi enak-enak duit dikumpulin, ngerupan makanya ini lumayan ini. Ada aja teman kita, lo bisa nggak bantuin gua dagang, lumayan ini. Kelebihannya sekian, kita kasih dia. Borok kelebihannya, modalnya nggak balik. Anjingnya kagak ngorbannya. Bisa jadi. Ini namanya kendala-kendala menuju kepada Allah itu adanya. Begitu, adanya. Akhirnya nggak jadi lagi. Begitu, sama, cuman berbicara. Kalau perjalanan menuju Allah berbicara hati, begitu tuh berbicaranya qulub, dan ini yang harus kita suluk menempuh jalan ini. Kenapa berbeda-beda jaraknya? Karena perbedaan kondisi jiwa menuju kepada Allahnya, wiridnya, kondisi adabnya. Ada yang baca sholawat punya wudhu, begitu. Makanya kenapa disuruh di sholat biar punya wudhu. Habis ibadah syukur sama Allah yang ngajarin sholat adalah Rasulullah. Ingat Nabi dulu, habis ingat Allah, biar enak hidupnya. Tar yang lain-lain, ingat Rasulullah, baru ingat dosa. Istighfar, begitu. Biar kita tahu. Begitu. Ini yang paling penting dalam hidup. Begitu, agar supaya kita sampai menuju kepada Allah. Jadi jangan tanyakan waktu. Waktu punya Allah. Tapi berproseslah. Fa insyaallah lama-lama sukses. Mintalah sama Allah. Ainaya Rabbaniyah. Taufik khas. Hidayah khas. Lutuf sama Allah. Kasih sayang Allah. Kelembutan Allah menghantarkan kita menuju bahagia yang sesungguhnya. Dan ini yang paling penting dalam ngaji Minhajul Abidin. Tercepat, singkatnya, Allah itu dekat. Kenapa kita nggak nyampe-nyampe? Prosedur kita yang kita lalui terlalu banyak lika-likunya, banyak belak-beloknya. Kalau kita lempeng, tidak banyak belak-belok, cepat nyampe. Begitu. Udah jalannya jalur biasa, ya banyak lampu merah, ada pasar tumpah, macam-macam, belum tabrakan, panjang, tapi jalan tol cepat. Begitu, harus bayar. Itulah namanya riyadhah, itulah namanya tirakat. Pakai bayar dulu, apa malamnya melek, dan seterusnya, supaya kita bisa sampai kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita perhatian besar, sehingga taufik yang besar, taufik yang istimewa, kita bisa juga sampai seperti hamba-hamba Allah yang diberi kesampaian oleh Allah menuju kehampiran dengan Allah, hidup bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.